Pantas nggak sih sebenarnya Pak Husein dibully? Biar kita tahu Pak Husein pantas atau nggak dibully, kita lihat statistiknya dulu nih. Nah, pertama kita lihat total kasus positif COVID selama masa pandemi. Banyumas itu mencatat 12.384 total kasus. Di Cilacap ada 15.297 kasus. Banjarnegara ada 3.097 dan di Purbalingga ada 7.018. Ini perhitungan tanggal 26 Juni 2021. Nah, dari statistik ini Pak Husein dan Banyumas tidak menempati tempat tertinggi sebagai pencatat atau produsen kasus COVID paling banyak di 4 wilayah yang bertetangga, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, sama Banjarnegara. Statistik kedua yang kita lihat itu soal penanganan. Kita bisa melihat data berapa yang dirawat, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh. Kita lihat yang paling ngeri dulu nih, yang meninggal. Di Banyumas, sampai tanggal 26 Juni 2021 sudah ada 468 pasien yang meninggal dunia. Di Purbalingga ada 304, di Banjarnegara ada 111, di Cilacap ada 591. Dilihat dari angka total pasien yang meninggal dunia, Banyumas juga bukan nomor 1, nomor 2 masih Cilacap, luar biasa tinggi. Aspek selanjutnya kita lihat jumlah pasien yang dirawat. Di Banyumas, per tanggal 26 Juni, itu ada 559 pasien yang dirawat atau isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Di Purbalingga, ada 871, selisih hampir 300. Di Banjarnegara, ada 747. Di Cilacap, ini jumlahnya luar biasa banyak ini. Ada 1917. Jadi, untuk saat ini, Banyumas menempati urutan ke terakhir malah untuk jumlah pasien yang dirawat. Melihat pola penanganannya benar atau enggak misalnya, kita melihat jumlah pasien yang sembuh. Di Banyumas itu sudah ada 11.358 pasien yang sembuh. Di Purbalingga itu ada 5.843. Di Banjarnegara ada 2.239 dan di Cilacap ada 12.789. Nah, karena jumlah yang positif itu nggak sama, kita lihat persentasenya. Yang sembuh di Banyumas itu ada 91,7%. Di Purbalingga itu 83,3% dari total pasien. Di Banjarnegara ada 72,3%. Dan di Cilacap ada 83,6%. Ini juga capaian yang luar biasa juga buat Banyumas dan Pak Husein. Soalnya angka kesembuhan COVID di Banyumas itu tertinggi di 4 kabupaten. Nah, kita lihat statistik yang ketiga. Soal ketersediaan fasilitas perawatan. Dari soal ketersediaan tempat tidur, Banyumas itu mencatat 86 isolasi intensif ICU untuk pasien COVID. Purbalingga itu cuma punya 22, Banjarnegara 21, dan Cilacap 33. Jadi, jumlah tempat tidur isolasi untuk pasien COVID yang intensif itu Banyumas itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Bahkan tempat tidurnya Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara jumlahin jadi satu itu nggak sebanyak punyaannya Banyumas. Jenis layanan kesehatan kedua khusus COVID ini, tempat tidur isolasi, itu juga angka Banyumas itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Banyumas itu punya 719 tempat tidur isolasi. Purbalingga cuma punya 224, Banjarnegara 191, dan Cilacap 342. Jadi Banyumas itu boleh dikatakan kabupaten paling mampu dan paling siap menangani pasien COVID atau ledakan pasien COVID pasca Lebaran ini. Ada lagi satu hal yang cuma dilakukan oleh Banyumas, yaitu menjadi penyedia plasma konvalesen, digunakan untuk mengobati atau menolong orang-orang yang positif COVID. Dan dari 4 kabupaten di wilayah Jateng Barat Selatan ini, cuma Banyumas yang bisa memproduksi plasma konvalesen. Cilacap juga ngambil donor di PMI Banyumas,
Banjarnegara ngambilnya di Banyumas juga, Purbalingga juga ngambil di Banyumas. Dan ini nggak ada wilayah lain yang se-ekstrim Banyumas meminta masyarakatnya untuk mendonorkan darah. Pak Bupati kemarin sampai bikin program saatnya mantan jadi pahlawan, agar para mantan pasien COVID itu mendonorkan plasma darahnya. Dan tindakan-tindakan lain yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati soal plasma konvalesen. Mungkin masih banyak sekali hal yang kita sesali soal Pak Bupati. Tapi buat urusan COVID-19, masih layakkah dia dibully? Kalau saya lebih cocok sama Mas Agus Partareja.